Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Veronica Sinurat pada pertemuan kali ini. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang ke-6. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Nah, jika materi sebelumnya itu mengenai persamaan kuadrat, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini tidak jauh berbeda dengan persamaan kuadrat. Nah, adapun submateri yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu adalah mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Dan yang kedua, cara menggambarkan atau cara membuat grafik dari fungsi kuadrat. Oke. Nah, semoga anak-anak ibu semuanya bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik. Kita mulai saja untuk materi kita yang pertama sekali kita akan mempelajari mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat itu tidak jauh berbeda dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, jika bentuk umum dari persamaan kuadrat sebelumnya itu adalah ini untuk persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, di mana variabel itu pangkat tertingginya adalah berpangkat 2 atau berderajat 2. Nah, untuk fungsi kuadrat sama saja. Pangkat tertinggi dari suatu variabelnya adalah berpangkat 2 atau berderajat 2. Nah, yang membedakan di sini adalah jika persamaan kuadrat dia sama dengan 0, maka untuk fungsi kuadrat dia diganti menjadi fx. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau fx di sini juga nanti biasa diganti dengan y. Ya, jadi fx ini sama dengan y. Nah, ini sama dengan y di sini. Oke. Nah, ini merupakan bentuk umum dari fungsi kuadrat, di mana a, b, c itu merupakan anggota dari bilangan real dengan a-nya di sini tidak sama dengan 0. Nah, kemarin untuk persamaan kuadrat Ibu sudah jelaskan mengapa a-nya itu tidak boleh 0 ya. Itu dia bentuk umum dari fungsi kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh. Fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 2. Hitunglah nilai a tambah 2b tambah 3c. Nah, untuk dapat menentukan nilainya, pertama sekali dari fungsi kuadrat ini kita tentukan a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Nah, a itu sama seperti persamaan kuadrat kemarin. A itu merupakan koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, ini x kuadrat, maka a-nya adalah 3. Nah, jadi kita dapat di sini, kita jawab ya. Kita tentukan dulu a-nya, berarti a-nya itu sama dengan 3. B itu merupakan koefisien dari variabel x. Ini variabel x, maka koefisiennya adalah positif 5 atau 5, berarti b-nya sama dengan 5. Dan c itu merupakan konstanta. Dia konstantanya adalah positif 2 atau 2. Nah, setelah kita menentukan A, B, C-nya, maka kita dapat menghitung nilai A tambah 2B tambah 3C. A tambah 2B tambah 3C. Kita buat sama dengannya di bawah saja. A-nya berapa? 3. Berarti kita ganti A-nya menjadi 3 tambah 2B atau 2 kali B. B-nya adalah 5, berarti menjadi 2 kali 5 tambah 3C atau 3 kali C. C-nya adalah 2, berarti 3 dikali 2. Oke, sebelum kita jumlahkan, kita cari dulu hasil dari perkaliannya. 2 kali 5 itu adalah 10, berarti menjadi 3 tambah 10 tambah 3 kali 2, 6.
tambah 6. 3 tambah 10, 13. 13 tambah 6 itu 19. Berarti jawabannya ada. Nah, contoh yang kedua. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 7. Hitunglah A. Bayangan untuk nilai x sama dengan 3, B. Nilai dari f negatif 2, C. Nilai x sehingga fx sama dengan 9. Nah, yang pertama kita kerjakan dulu bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Sebelum kita kerjakan ini, kita ada baiknya jika kita tulis kembali fungsinya dulu. Berarti fungsi fx-nya itu tadi adalah x kuadrat tambah 6x kurang 7. Ini tadi bagian A. Nah, ditanya itu adalah bayangan untuk nilai x sama dengan 3. Nah, jika ditanya bayangan, bayangan itu artinya hasilnya. Hasilnya jika nilai x ini kita ganti dengan 3. Oke, jadi jika setiap ada variabel x, kita gantikan x-nya dengan 3. Berarti di sini dibuat f. X-nya tadi diminta berapa? 3. Berarti x ini kita ganti menjadi 3. X-nya. Nah, setiap ada variabel x, kita ganti menjadi 3. Ini ada x, berarti kita ganti menjadi 3 kuadrat tambah 6x, berarti menjadi 6 dikali x-nya 3. Dikurang 7. 3 kuadrat 9. 6 kali 3 itu 18 dikurang 7. 9 ditambah 18 itu 27. 27 dikurang 7, 20. Oke, jadi bayangan untuk nilai x sama dengan 3 itu adalah 20. Nah, jadi F3 sama dengan 20. Oke, yang kedua. Cara untuk mengerjakan pertanyaan yang kedua itu sama dengan cara mengerjakan pertanyaan bagian A, ya. Kita di sini f negatif 2 artinya adalah variabel x-nya kita ganti menjadi negatif 2. Jadi jika ada variabel x pada fungsi, kita ganti menjadi negatif 2. Berarti di situ oke, kita tulis ulang lagi soalnya, fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 7. Yang diminta adalah f negatif 2 atau f min 2. X-nya diganti menjadi negatif 2, berarti ini juga X-nya diganti menjadi negatif 2. Negatif 2 kuadrat tambah 6. X-nya ini diganti menjadi negatif 2, berarti menjadi 6 dikali negatif 2 dikurang 7. Oke. Nah, kita kuadratkan dulu. Negatif 2 kuadrat artinya negatif 2 kali negatif 2 berarti positif 4. Ini tambah 6 kali negatif 2, positif kali negatif, negatif 12 kurang 7. Ini tambah ketemu negatif berarti jadi kurang 4 kurang 12 kurang 7. 4 kurang 12 negatif 8. Negatif 8 dikurang 7 berarti menjadi negatif 15. Itu dia. Jadi soal untuk A itu sama cara mengerjakannya dengan soal bagian B. Oke, yang ketiga. C. Nilai X sehingga fx-nya sama dengan 9. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, bagian C. Nah, jika contoh A dan B itu nilai X-nya diketahui, ya, nilai X-nya diketahui, kita mencari nilai fx-nya berapa. Nah, untuk contoh yang bagian C ini, dia kebalikannya. Hasilnya ini diketahui, seperti ini negatif 15. Kita menentukan nilai X-nya berapa. Oke? Kebalikan dari soal A dan B. Kita tulis dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 7. Nah, diketahui fx-nya berapa? Nah, fx-nya kan sudah diketahui jika fx-nya itu adalah sama dengan 9. Kita ganti fx-nya ini menjadi 9.
Berarti 9 sama dengan X kuadrat tambah 6X kurang 7. Oke, kita buat dia menjadi persamaan kuadrat. 9-nya kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Nah, 9-nya pindah berarti di sini menjadi 0. X kuadrat tambah 6X kurang 7. Positif 9 pindah ruas menjadi negatif 9 atau kurang 9. Oke, berarti menjadi X kuadrat tambah 6X negatif 7 kurang 9 menjadi negatif 16 sama dengan 0. Nah, untuk ini kan sudah seperti persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan nilai X-nya kita faktorkan. Di sini X, X. Nah, kamu cari dua bilangan. Jika kamu kalikan itu, P kali Q itu sama dengan C. Ya. C-nya itu adalah negatif 16. Dan jika kamu jumlahkan P tambah Q hasilnya adalah B. B-nya di sini adalah positif 6. Nah, kamu lihat dari perkaliannya dulu, negatif 16 berarti perkalian dua bilangan, satu positif, satu negatif, ya. 16, negatif 16 itu negatif 1 kali 16, negatif 2 kali 8, negatif 4 kali 4. Kemudian kebalik lagi ya, negatif 8 kali 2, negatif 16 kali 1. Nah, di antara ini semua kalau dikalikan sudah negatif 16. Ya. Nah, di antara ini semua yang kelima ini, mana dia yang jika kita jumlahkan itu adalah 6. Negatif 1 tambah 16 itu 15, negatif 2 tambah 8 itu 6. Berarti kita pilih yang ini. Negatif 2 dan 8 berarti X kurang 2, X tambah 8. Nah, untuk yang persamaan yang pertama ini, X kurang 2, berarti kita buat X kurang 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Ini 0 ya. Yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan tambah 8 pindah ke kanan menjadi negatif 8. Oke, jadi nilai X-nya itu adalah 2 dan juga negatif 8. Itu dia. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu grafik fungsi kuadrat. Nah, jika namanya fungsi, dia suatu fungsi, maka dia pasti memiliki grafik. Sama seperti kelas 8, kamu belajar fungsi linear. Nah, kalau dia fungsi linear, bentuk grafiknya itu berupa garis lurus. Misalkan ini adalah sumbu koordinat, ini X, ini Y. Nah, jadi kalau dia fungsi linear garis lurus, maka grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, bisa saja seperti ini, bisa saja seperti ini, atau dia sejajar dengan sumbu X, atau bisa juga sejajar dengan sumbu Y-nya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi linear. Nah, bagaimana dengan grafik dari fungsi kuadrat? Ya. Jadi karena sebuah fungsi, maka fungsi kuadrat dapat digambarkan grafiknya. Nah, jadi kalau tadi fungsi linear itu grafiknya berbentuk garis lurus, maka grafik dari fungsi kuadrat menyerupai parabola. Ya, menyerupai parabola atau disebut juga kurva. Sehingga dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Jadi fungsi kuadrat ini bisa juga disebut dengan fungsi parabola. Kenapa? Karena grafiknya itu nanti menyerupai parabola. Nah, atau secara umum grafik fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Jadi nanti grafik fungsi kuadrat ini ada dua bentuk. Nah, yang pertama itu adalah, ini dia parabolanya, seperti huruf U ya. Yang pertama itu grafiknya atau kurvanya terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas. Nah, kemudian ada juga grafiknya yang seperti ini, dia terbuka ke bawah. Ya, ada yang terbuka ke atas dan ada dia yang terbuka ke bawah. Nah, kenapa ada yang terbuka ke atas dan ada yang terbuka? Seperti kita tahu,
jika fungsi kuadrat itu memiliki persamaan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini merupakan fungsi dari fungsi kuadrat, bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, jadi kita akan tahu jika kurva itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah berdasarkan nilai dari A-nya. Oke, dari nilai A ini kita bisa tahu jika grafiknya itu nanti akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Bagaimana caranya? Nah, jika nilai A-nya lebih besar dari 0. Oke. Nah, jika nilai A-nya lebih besar dari 0 atau nilai A-nya positif, oke, maka nanti kurvanya ini akan terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas. Oke, atau seperti gambar ini. Kurvanya terbuka ke atas. Nah, jika A-nya itu lebih kecil dari 0 atau jika A-nya itu negatif. Nah, maka ini nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nah, ke bawah itu seperti bentuk yang ini. Dia terbuka ke bawah. Oke, mengerti anak-anak ya? Jadi jika nilai A-nya positif, maka kurvanya ini nanti akan terbuka ke atas, dan jika A-nya negatif, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Oke, contoh yang negatif itu yang seperti ini. Fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 5x tambah 6. Atau fx sama dengan negatif 2x kuadrat tambah 4x tambah 8. Nah, ini dia, A-nya negatif. Maka nanti kurvanya ini akan terbuka ke bawah. Oke, itu dia untuk bentuk dari grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk tahu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, kamu hanya melihat nilai dari A saja, nilai A-nya itu berapa, atau nilai dari koefisien variabel x kuadrat. Nah, di fungsi kuadrat, di grafik fungsi kuadrat ada beberapa titik penting yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama itu adalah ini, titik yang memotong sumbu X. Ada 2 titik dia. Ini adalah titik yang memotong sumbu X, atau yang ini juga pada kurva yang terbuka ke bawah. Ini tadi misalkan ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah titik potong terhadap sumbu Y. Ini sumbu, atau di sini. Dan yang ketiga itu adalah titik puncak. Nah, kalau dia grafiknya terbuka ke atas seperti ini, titik puncak itu berada di sini. Nah, titik puncak ini disebut juga titik balik. Ya, jadi ada beberapa sebutan untuk titik puncak. Jadi bisa titik puncak, titik balik. Nah, titik balik di sini bisa titik balik maksimum atau titik balik minimum. Nah, kalau dia kurvanya terbuka ke atas seperti ini, nah titik puncaknya itu kan berada di bawah. Nah, maka karena di bawah ini dinamakan juga titik balik minimum. Nah, jika kurvanya terbuka ke bawah, maka titik puncaknya ada di atas, di sini. Ini titik puncak dan dinamakan juga titik balik maksimum. Nah, selain titik puncak, titik balik, ini juga biasa disebut dengan titik optimum. Titik optimum. Jadi ada bisa disebut titik puncak, titik balik, dan juga titik optimum. Nah, itu dia beberapa titik penting yang ada di grafik fungsi kuadrat atau yang ada di kurva fungsi kuadrat. Nah, selain dari titik-titik yang tadi, pada fungsi kuadrat atau pada kurva fungsi kuadrat
ada juga yang disebut dengan sumbu simetri. Nah, ini dia sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu adalah garis yang sejajar sumbu Y ya. Jadi garisnya itu, sumbu simetrinya itu sejajar sumbu Y dan membagi kurvanya menjadi dua bagian yang sama. Oke, jadi misal ini sumbu simetrinya, kamu lihat di sini sumbu simetri tersebut memotong atau membagi kurvanya menjadi dua bagian yang sama. Nah, nanti di sini dari grafik ini kita bisa menentukan letak sumbu simetrinya di mana. Nah, lihat sumbu simetrinya di sini sejajar sumbu Y dan memotong sumbu X. Nah, jadi nanti persamaan dari sumbu simetri itu nanti adalah X sama dengan. Nah, cara menentukan sumbu simetri dari sebuah kurva atau dari sebuah fungsi kuadrat adalah X sama dengan negatif B per 2A. Nah, di mana B itu tadi kan merupakan koefisien dari variabel X dari bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, jadi B di sini adalah koefisien dari variabel X dan A-nya adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, kemudian tadi di sini ini adalah tadi titik optimum, titik balik atau titik puncak ya. Jadi nanti di sini juga kita bisa menentukan titik optimum atau nilai optimum ya. Nilai optimum di sini adalah Y. Nah, Y-nya sama dengan negatif D per 4A. D itu sudah kita pelajari, Bu sudah jelaskan. D itu adalah diskriminan. Nah, dimana untuk menentukan diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4A kali C. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan negatif D per 4A atau sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Oke. Nah, jadi dari sumbu simetri dan nilai optimum ini kita bisa menentukan titik optimumnya. Jadi titik optimumnya itu adalah nanti negatif B per 2A, negatif D per 4A. Dari sini, dari nilai X dan nilai Y yang ada di sini. Itu dia cara menentukan sumbu simetri dan juga nilai optimum dan nilai titik optimum dari fungsi kuadrat. Oke, contohnya diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 8x kuadrat kurang 16x kurang 1. Tentukan A bentuk grafik fungsi kuadrat dan B sumbu simetri nilai optimum dan titik optimum. Nah, untuk mengetahui bentuk grafik fungsi kuadrat, nah tadi Ibu sudah jelaskan kalau bentuk dari grafik fungsi kuadrat itu ada dua. Yang pertama ada terbuka ke atas dan yang kedua ada terbuka ke bawah. Dan untuk menentukan grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, kamu hanya lihat saja nilai A-nya. Nah, kamu lihat di sini nilai A-nya. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, koefisiennya itu adalah negatif 8. Kan? Negatif 8 itu adalah lebih kecil dari 0. Oke. Di sini kita buat nih, ini adalah A-nya. A-nya negatif 8. Negatif 8 itu lebih kecil dari 0. Ingat, kalau dia A-nya negatif 8 atau jika A-nya itu lebih kecil dari 0, maka grafiknya itu akan berbentuk seperti huruf N atau grafiknya terbuka ke bawah. Oke, kalau dia A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke bawah berarti seperti ini. Jadi bentuknya terbuka ke bawah. Yang kedua, B. Sumbu simetri. Sumbu simetri, kita ingat dulu rumus untuk menentukan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Oke, kita tentukan dulu dari fungsi ini, A-nya itu sama dengan negatif 8, B sama dengan negatif 16, dan C sama dengan negatif 1. Jadi kita buat, berarti X-nya sama dengan negatif, B-nya itu, ini dia, negatif 16. Kita buat negatif 16 per 2 kali A. A-nya itu negatif 8, berarti 2 dikali negatif 8.
Oke. X sama dengan negatif, ini kita cari dulu hasil kalinya baru kita selesaikan. Negatif 16, 2 dikali negatif 8 itu negatif 16. Negatif bagi negatif ini positif. 16 bagi 16 1 habis, berarti tinggal X nya sama dengan negatif 1. Oke, kemudian itu tadi sumbu simetri. Kemudian B-nya itu adalah nilai optimum. Nilai optimum itu sama dengan Y, ya. Y sama dengan negatif D per 4A. Oke, pertama berarti kita harus cari D-nya dulu, ya. Berarti D, ingat rumus D itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Itu tadi ya rumus dari D atau diskriminan per 4A. Ini negatif ini terakhir kita kerjakan, ya. B kuadrat, B nya itu negatif 16, berarti menjadi negatif 16 kuadrat dikurang 4A, A nya negatif 8, C nya negatif 1 per 4 kali A nya negatif 8. Oke, jadi ini negatif 16 kuadrat. 16 kuadrat itu 256. Ini negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, kurang 4 kali 8 32, 32 kali 1 32 per 4 kali negatif 8 negatif 32. Oke, Ibu sambung di sini aja ya, nggak muat. Jadi Y-nya sama dengan negatif 256 kurang 32 itu adalah 224 dibagi dengan negatif 32. Berarti Y-nya sama dengan, ini negatif bagi negatif jadi positif, 224 dibagi 32 itu dapatnya adalah 7. Berarti Y-nya sama dengan 7. Itu nilai optimum. Dan yang terakhir adalah ada titik optimum. Nah, maka nilai titik optimum, karena di sini kita sudah dapat nilai X dan nilai Y-nya, maka nilai titik optimumnya adalah X, Y, yaitu negatif 1,7. Itu dia jawaban. Nah, agar lebih paham lagi, kamu perhatikan contoh yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 4x kuadrat dikurang 8x tambah 3. Tentukan bentuk grafik, kemudian sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Nah, untuk bentuk grafik, nah kembali kita lihat nilai A-nya. Di sini nilai A-nya adalah 4. Positif 4. Berarti karena dia positif, A-nya lebih besar dari 0. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0 atau karena A-nya positif, maka grafiknya itu berbentuk terbuka ke, ya, kalau dia A-nya positif, grafiknya terbuka ke atas atau seperti ini. Itu adalah bentuk grafiknya. Yang kedua, bagian B yang ditanya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri, oke, rumusnya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Oke, dari sini kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya tadi adalah 4, B-nya adalah negatif 8, dan C-nya adalah positif 3. Oke, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Berarti X sama dengan negatif B negatif 8 per 2 kali A-nya 4. Jadi X sama dengan negatif, kita kalikan dulu yang di bawah ya. Negatif 8 per 2 kali 4 itu adalah 8. Negatif ketemu negatif positif, berarti 8 bagi 8 1. X sama dengan 1. Oke, kemudian selanjutnya
Setelah sumbu simetri, kita masuk ke nilai optimum. Nilai optimum atau Y. Ya. Y sama dengan negatif, kita langsung aja ke rumus B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4A. Oke, sama dengan negatif B nya itu negatif 8, berarti negatif 8 kuadrat dikurang 4 kali A nya 4 kali C 3 dibagi dengan 4A, 4 kali 4. Negatif 8 kuadrat 64. Ini negatifnya ingat kita kerjakan terakhir ya. Kurang 4 kali 4 16. 16 kali 3 itu 48 per 16. 64 dikurang 48 itu adalah 16 per 16. 16 bagi 16 1, berarti kita dapat dari sini ini Y ya. Y sama dengan negatif 1. Oke, itu nilai optimum. Dan yang terakhir titik optimum. Ya, titik optimumnya adalah nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ini. Ini X-nya, kemudian ini Y-nya. Berarti titik optimumnya X, Y 1, negatif 1. Itu dia. Gampang kan anak-anak kan? Jadi kamu hanya mengingat rumus-rumusnya saja. Oke, apa rumus sumbu simetri dan apa rumus dari nilai optimum. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini ada beberapa langkah yang perlu kamu ketahui. Jadi grafiknya itu kita tidak buat secara asal-asalan atau sembarangan ya. Jadi kita harus mengikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah pertama itu adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Oke, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka kita masukkan nilai fx-nya itu sama dengan 0 atau y-nya sama dengan 0. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ya kan? Atau bisa juga y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, jadi untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x ini, kita misalkan fx-nya ini sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau 0 y-nya yang 0. 0 sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke. Nah, yang kedua itu kita menentukan titik potong terhadap sumbu y. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y, kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0. Jadi untuk titik potong terhadap sumbu y, x-nya yang menjadi 0. Kalau tadi kan y-nya yang 0. Kalau untuk sumbu y, x-nya yang kita misalkan 0. Nah, kemudian kita tentukan titik optimum atau titik balik atau titik puncak atau titik maksimum atau titik minimum ya. Jadi titik maksimum ini jika kurvanya terbuka ke bawah seperti ini, ada namanya titik maksimum. Nah, kalau titik minimum ini jika kurvanya terbuka ke atas seperti ini. Ini namanya titik minimum atau titik balik maksimum, ini titik balik minimum. Nah, untuk menentukan titik optimumnya atau titik baliknya itu, kita harus cari nilai x dan y-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu x sama dengan negatif b per 2a dan y-nya itu sama dengan negatif d per 4a atau negatif b kuadrat dikurang 4 kali a kali c per 4a. Itu dia. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kamu perhatikan. Oke, contoh yang pertama. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Nah, untuk menggambar grafik ini kita ikuti langkah yang sebelumnya. Nah, yang pertama itu kita tentukan titik potong terhadap sumbu x, kemudian titik potong terhadap sumbu y, dan yang ketiga itu nanti menentukan titik
optimumnya. Oke, pertama berarti kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Nah, yang pertama kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, Y-nya atau Fx-nya itu sama dengan 0. Oke, atau Y-nya sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan Y. Oke, berarti karena Y-nya sama dengan 0, persamaan ini menjadi, kita putar aja ya, ini yang di sebelah kiri, X kuadrat kurang 2X dikurang 8 menjadi sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini, nah kamu lihat bentuknya itu kan menjadi persamaan kuadrat. Kita tentukan nilai X-nya. Untuk menentukan nilai X-nya, kita pakai cara memfaktorkan. Jadi ini kita faktorkan. Ya, di sini X, di sini X. Jadi kita tinggal cari P dan Q di sini, PQ. P kali Q-nya negatif 8 dan P tambah Q-nya itu negatif 2. Kita buat di sini P kali Q-nya negatif 8, P tambah Q-nya negatif 2. Jadi di sini diharapkan itu kalian sudah lancar dalam memfaktorkan. Jadi karena perkaliannya negatif, jadi satu positif, satu negatif ya. Satu positif, satu negatif dikalikan negatif 8 berarti negatif 4 dan positif 2. Kita coba ya. Negatif 4 kali positif 2, negatif 8. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Sama ya, berarti dia sudah seperti ini, sudah pas. Jadi P-nya negatif 4, ini P, dan Q-nya positif 2. Nah, dari sini kita tentukan X-nya, kita ambil dari yang ini dulu, X kurang 4, berarti X kurang 4 sama dengan 0. Kita cari akarnya. Berarti X-nya sama dengan negatif 4 pindah ke ruas kanan. Negatif jadi positif 4. Atau X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan tambah 2 pindah ke ruas kanan berarti menjadi negatif 2. Oke. Nah, dari sini kita dapat nilai X-nya ada 2, 4, 2. Nah, kita tadi Y-nya kan 0, ya kan? Berarti di sini menjadi 2 titik, X-nya 4. Berarti 4, Y. Y-nya tadi ya berapa? 0. 4,0. Nah, dari titik ini menjadi negatif 2,0. Jadi dia ada berupa titik. Titik itu X, Y, ya kan? Titik potong terhadap sumbu X. Nah, kemudian setelah kita dapat titik potong terhadap sumbu X, yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y ini, kita masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Berarti persamaan X-nya sama dengan 0. Ini kan sama dengan Y. Fx itu sama dengan Y. Berarti Y sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 8. Berarti Y sama dengan X-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 8. 0 kuadrat 0. 2 kali 0, 0 kurang 8. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 8 negatif 8. Berarti titik. Kalau titik dia ingat harus X, Y. Berarti koordinatnya menjadi X-nya 0, Y-nya negatif 8. Oke. Kemudian kita masuk yang ketiga, kita tentukan titik optimum ya. Titik optimum berarti harus ada X dan Y. Kita cari X-nya dulu, rumusnya negatif B per 2A. Oke, dari sini kita tentukan dulu ya, biar gampang. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Oke, jadi ada banyak yang mau dicari. Negatif B, B-nya itu negatif 2, berarti menjadi negatif 2 per 2A, A-nya itu 1. Itu sama dengan negatif 2 per 2 kali 1, 2. Negatif kali negatif positif. 2 bagi 2, 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Y sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4
A sama dengan negatif, B-nya itu negatif 2, berarti menjadi negatif 2 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya negatif 8 per 4 kali 1. Negatif 2 kuadrat itu 4. Negatif, ini negatif ya, negatif kali positif negatif, negatif kali negatif positif. 4 kali 1 4, 4 kali 8 32 per 4 sama dengan negatif 4 tambah 32 36 per 4, berarti Y-nya sama dengan negatif 36 bagi 4 9. Jadi ini dia X-nya, ini Y-nya, berarti titik optimumnya menjadi X, Y 1, negatif 9. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya ini, baru kita bisa menggambar grafiknya. Nah, di sini ada grafik. Oke, kita ingat lagi dulu tadi titik-titiknya itu ada ini 4,0 dan negatif 2,0. Oke, 4,0 negatif 2,0. Kita tulis dulu di sini ya. 4,0 dan negatif 2,0 berarti X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 0. Oke. Nah, kemudian titik yang lain 0, negatif 8 ya, ini titik-titiknya Ibu tandai di sini. Ini titik yang terakhir. 0, negatif 8 dan 1, negatif 6. 0, negatif 8, X-nya 0, Y-nya negatif 8, berarti di sini. Dan terakhir titik puncaknya itu adalah 1, negatif 9. 1, negatif 9, ini dia. Nah, setelah kita dapat titik-titiknya, kemudian titik-titik itu kita hubungkan. Ya, kita hubungkan dari ini. Titik ini ke sini. Oke, gambar Ibu kurang bagus. Kemudian ini dihubungkan ke sini. Nah, ini tadi kan 1, negatif 9 kan itu titik balik. Nah, titik balik itu itulah tadi di mana garis itu akan balik atau berlawanan dengan arah sebelumnya. Jadi jika pertama tadi garisnya dari atas ke bawah seperti ini, nah setelah sampai di titik balik yaitu ini, dia akan kembali dari bawah ke atas. Jadi kita hubungkan ke titik yang lainnya. Ini dia. Jadi nanti kurvanya akan seperti ini. Oke, jadi kalau nanti digambarnya rapi pasti cantik dia. Mulus kurvanya. Oke, nah jika mau diperpanjang lagi ini bisa diperpanjang sampai ke atas, atau yang ini juga diperpanjang sampai ke atas. Nah, gambarnya itu nggak perlu cantik-cantik kali ya, karena itu hanya sketsa saja. Yang penting titik-titik yang 3 tadi itu kelihatan. Ada titik potong terhadap sumbu X, yang ini yang ada 2 ini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Ini tadi titik potong terhadap sumbu X. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu Y, kemudian titik puncak. Oke, yang penting titik-titiknya itu kelihatan. Nah, kalau untuk gambarnya atau kurvanya itu sketsa aja ya, jadi nggak terlalu mulus, nggak apa-apa. Ya, seperti ini. Itu dia contoh. Nah, baiklah, untuk lebih paham lagi Ibu kasih satu contoh soal lagi. Gambarlah grafik fungsi fx negatif x kuadrat kurang 6x kurang 5. Nah, jika sebelumnya itu kan kamu lihat jika nilai A-nya itu adalah positif. Nah, ternyata kita dapat kurvanya itu terbuka ke atas. Nah, sekarang kita lihat nilai A-nya di sini negatif. Kita akan buktikan apakah benar bentuknya itu nanti terbuka ke bawah karena A-nya itu negatif. Oke, untuk menggambar grafiknya tadi ada 3 langkah. Yang pertama itu kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dulu. Ibu buat tipot aja ya.
tipe terhadap sumbu X, ya. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Berarti ini menjadi negatif X kuadrat kurang 6X kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi nanti untuk menentukan nilai X-nya ini kita faktorkan. Ini negatif X, X. Di sini nanti ada kurang 1, di sini tambah 5. Ya. Negatif X kurang 1 dikali X tambah 5. Oke, pasca ini negatif X, negatif 5X, negatif. Oke, benar ya. Nah, jadi dari sini kita tentukan nilai X-nya. Pertama dari negatif X kurang 1, berarti kita buat sama dengan 0. Negatif X kurang 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. Tapi di sini ini masih negatif X, ini harus positif X, berarti X-nya sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian yang kedua, X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan tambah 5 pindah ruas menjadi negatif 5. Oke, kita dapat koordinatnya. Untuk yang pertama X-nya negatif 1 berarti negatif 1, 0 karena Y-nya tadi kita misalkan 0. Untuk yang kedua negatif 5, 0. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti ini menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat dikurang 6X kurang 5. Atau Y sama dengan X-nya 0 berarti negatif 0 kuadrat kurang 6 kali 0 kurang 5. Y sama dengan ini 0 kurang 0 kurang 5. 0 kurang 0, 0. 0 kurang 5 negatif 5. Koordinatnya itu menjadi X, 0, X-nya 0, Y-nya negatif 5. Oke, kemudian yang ketiga kita cari titik optimumnya. Oke, kita tentukan X-nya dulu, negatif B per 2A. Oke, dari sini A-nya itu negatif 1, B-nya negatif 6, dan C negatif 5. Berarti sama dengan negatif B itu negatif 6, 2 kali negatif 1. Negatif 6, ini negatif 6 per 2 kali negatif 1 negatif 2. Negatif kali negatif positif dibagi negatif, berarti menjadi negatif 6 bagi 2, 3. Kemudian Y sama dengan negatif B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4A sama dengan negatif B kuadrat berarti negatif 6 kuadrat kurang 4, A-nya itu negatif 1 kali C-nya negatif 5 per 4 kali negatif 1. Negatif 6 kuadrat 36. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. 4 kali 1 4, 4 kali 5 20. Jadi lebih gampangnya itu kalian tentukan dulu tandanya, baru seperti ini, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, makanya di sini negatif. Nah, setelah dapat tandanya baru kita kalikan angkanya. 4 kali negatif 1 itu negatif 4 sama dengan negatif 36 kurang 20 sama dengan 16 per negatif 4. Negatif bagi negatif positif, 16 bagi 4 4. Berarti koordinatnya di sini titik optimumnya adalah X, Y. X-nya negatif 3, Y-nya 4. Berarti negatif 3,4. Nah, setelah kita dapat titik-titik potongnya baru kita gambar. Kita gambarkan grafiknya. Kita lihat kembali dulu titik-titiknya yang sudah kita dapat tadi. Yang pertama itu ada negatif 1,0,
dan negatif 5,0 ya. Negatif 1,0 kita gambarkan di sini. Negatif 1,0 berarti di sini ini adalah negatif 1,0. Kemudian negatif 5,0 berarti di sini ini titik potong terhadap sumbu X. Kemudian kita lihat titik potong terhadap sumbu Y 0, negatif 5. 0, negatif 5, X-nya itu 0, Y-nya negatif 5 berarti di sini. Dan yang terakhir itu titik optimumnya atau titik puncaknya atau titik baliknya yaitu negatif 3,4. Negatif 3,4, X-nya negatif 3, Y-nya 4 berarti di sini. Sini ya. Oke, kita buat lebih tebal dulu titik-titiknya biar nanti kelihatan. Nah, setelah ada titik-titik yang 4 itu, kita hubungkan. Oke. Ini dah, kita menuju ke titik baliknya ke atas. Dari bawah ke atas, setelah sampai di titik balik, dia kembali ke bawah. Jadi setelah dari bawah ke atas, dia kembali ke bawah, dari atas ke bawah seperti ini. Kita hubungkan titiknya. Oke, ini kalau mau dipanjangkan juga nggak masalah seperti ini. Jadi kira-kira inilah gambar grafiknya dari fungsi kuadrat tadi. Fx sama dengan negatif x kuadrat kurang 6x kurang 5. Oke, jadi kita lihat ya tadi negatif A nya kan negatif terbuka ke bawah. Ternyata terbukti ya, grafiknya itu terbuka ke bawah. Oke, itulah dia cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Nah, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Ibu harap kalian bisa mengerti dengan materi yang Ibu ajarkan, dengan penjelasan yang Ibu berikan. Dan selamat belajar buat anak-anak Ibu semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian.